Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah ya, kita bisa bersilaturahim lewat online ya, bermuajahah. Segala puji hanya milik Allah hingga memberikan kita karunia ya, berupa nikmat iman dan Islam tentunya, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salat serta salam tak lupa kita curahkan di junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah dan diakui sebagai umatnya. Malam ini gerakan mahasiswa pembebasan atau Gema Pembebasan seperti biasa mengadakan acara diskusi ya, dengan judul versi Islam ya, dengan tema mahasiswa ittiba metode Rasulullah SAW dalam metode perjuangannya. Seperti kita ketahui, mahasiswa adalah gambaran ya, anak muda yang sedang melakukan pembelajaran tingkat tinggi ya, di perguruan tinggi, entah apa namanya. Yang jelas mahasiswa adalah gambaran generasi muda yang dikenal sebagai agent of change ya, agen perubahan dan juga penyambung lidah rakyat. Seringkali kritik para mahasiswa lebih didengar dan ditakuti oleh pemerintah dibandingkan suara-suara masyarakat yang selama ini melakukan keluh kesah. Ketika mahasiswa turun bahkan ya, hingga kemudian melakukan aksi yang besar-besaran, maka perubahan akan terjadi. Walaupun terkadang perubahan hanya bersifat sementara dan parsial saja, tidak kemudian terjadi perubahan yang revolusioner. Kita masih ingat ya, bagaimana perjalanan negeri misalkan di tahun 1966 ya, ketika mahasiswa saat memaksa rezim Orde Lama tumbang setelah peristiwa G30S. Kemudian tahun 1998 ketika reformasi bergulir, itu juga mahasiswa yang mengawalinya, bahkan terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa seperti tragedi Semanggi dan lain sebagainya. Kemudian yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika demo di tanggal 25 Agustus 2025, bahkan berlanjut dengan tragedi di tanggal 28 Agustus 2025 karena meninggalnya satu driver ojol yang kemudian membuat seluruh mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar, bergerak melakukan tuntutan yang kemudian dikenal sebagai tuntutan 17/8. Begitu pula yang beberapa waktu yang lalu di awal September terjadi di negara Nepal, bagaimana Gen Z ya melakukan aksi yang luar biasa karena korupnya pemerintahan dan juga mandulnya pengawasan DPR di sana yang hanya hidup foya-foya, hingga terjadilah kerusuhan yang memaksa presiden dan juga perdana menteri mundur, dan Gen Z melakukan pemilihan secara daring dan terpilihlah mantan Mahkamah Agung Nepal Sushila Karki hingga menjadi perdana menteri sementara sampai kemudian pemilihan diulang. Ini luar biasa. Begitulah protes-protes yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai negara membuahkan hasil yang luar biasa. Namun, apakah cara perjuangan seperti itu akan menghasilkan perubahan ataupun perbaikan yang sempurna, atau kemudian dibajak oleh pihak-pihak tertentu yang menunggangi mahasiswa sebagai alat untuk meraih kekuasaan? Malam ini kita akan membahasnya ya bersama narasumber, ada Bung Muhammad Kurnia Muriawan sudah hadir bersama kita. Slide show-nya sudah tersedia. Kita akan menjelaskan penjelasan beliau terkait bagaimana sih seharusnya mengikuti Rasulullah ya, berittiba, mengikuti Rasulullah dalam hal perjuangan. Bagaimana Rasulullah dahulu juga melakukan kritik terhadap penguasa Mekah ya, sebagai orang-orang petinggi atau elit Quraisy ya, sebagai pemimpin de facto Mekah, itu bagaimana Rasulullah menghadapinya. Bagaimana Rasulullah kemudian melakukan kritik ya secara terbuka, dan juga serangan-serangan politik itu seperti apa. Apakah kemudian melakukan perusakan dan lain sebagainya, akan kita tahu jawabannya. Silakan Bung Wawan untuk mempresentasikan.
Terima kasih Herdin. Ya, saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena datang dan mendengarkan. Suaranya bergema sih, bergetar suaranya. Oke. Ya, lanjut aman. Aman ya. Oke. Baik. Ini sesuai dengan tema ya. Mahasiswa kita bahas dalam bagian mahasiswa adalah bagaimana setelah ya, dari aksi, konten, dan juga polanya. Sebelum kita memasuki bagaimana kita tiba kepada sebuah preambul dulu ya, pembukaan dulu bagaimana kita melihat refleksi aksi massa yang terjadi sepanjang bulan Agustus dan September ya. Bagaimana awalnya Bung Wawan, ada headset nggak? Kayaknya suaranya bergema terus. Apa HP-nya bergerak terus jadi suaranya ini. Ya, sambil menunggu ya. Dan kita juga tahu bahwa generasi mahasiswa adalah generasi yang memang menjadi ujung tombak perubahan ya. Hampir di seluruh negara hari ini, modern ini, semua gerakan aksi biasanya dimotori oleh para pemuda atau mahasiswa. Sebagaimana juga yang terjadi di gerakan baju kuning ya, di mana di Korea juga pernah ya, kemudian juga di Thailand yang kemarin juga sempat dengan aksi ya, hingga kemudian partai yang baru ya saja berdiri itu bisa kemudian memenangkan pemilu walaupun kemudian tidak mempunyai mayoritas kursi, hingga kemudian pemimpin mudanya gagal menjadi perdana menteri. Itu juga karena aksi dari mahasiswa yang menginginkan perubahan, ya terutama terkait pasal-pasal Thailand itu terkait pasal majesty, artinya di mana undang-undang perlindungan terhadap keluarga kerajaan ya, di mana tidak boleh melakukan penghinaan ya. Artinya itu pasal yang tabu yang tidak boleh diutak-atik, tapi kemudian mahasiswa berani ya melakukan kritik terhadap raja mereka, karena memang raja yang baru di Thailand yang sejak tahun 2016 kalau nggak salah ya, pengganti dari Bumipol Adulyadej ini memang cukup kontroversi ya, Maha Vajiralongkorn ini. Kemudian mahasiswa akhirnya melakukan aksi walaupun kemudian akhirnya gagal juga karena rezim ya, junta militer masih menguasai parlemen dan juga senatnya. Begitu juga aksi-aksi di berbagai negara itu hampir semuanya dimotori oleh pemuda dan mahasiswa, termasuk revolusi di Mesir ya, di mulainya Arab Spring ya, kemudian juga di Suriah juga itu luar biasa ya, karena dimulai dari anak-anak muda ya. Hampir semuanya mahasiswa ya, atau anak pemuda ini menjadi ujung tombak perubahan. Bahkan kita masih ingat ya perkataan dari Bung Karno ya, beri aku 10 orang tua maka akan kuguncang Semeru ya. Jadi 10 orang tua itu mampu mengguncang Mahameru atau Semeru. Kemudian
perkataannya lagi adalah beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Nah, jadi 10 pemuda itu bukan hanya mampu mengguncang Semeru tapi juga mengguncang dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan pemuda itu pasti luar biasa dan itu bisa terpatri dengan image seorang mahasiswa ya yang merupakan pemuda yang pastinya sedang menempuh pendidikan yang artinya punya wawasan dan juga pengalaman. Makanya kemudian mahasiswa itu menjadi harapan baik bagi orang tuanya maupun bagi masyarakat tentunya. Silakan Bung Wawan untuk melanjutkan. Ya, suaranya udah kedengeran nggak? Aman-aman ini. Aman-aman, nggak berdengung. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sampai mana ya? Ya, jadi untuk melihatnya sekarang ya, bahwa sekarang ini si mahasiswa itu sudah murni ke dalam generasinya Gen Z. Ya. Kita mau lihat dulu nih bagaimana sih pola dari Gen Z ya, menjadi tulang punggung gerakan mahasiswa. Yang pertama, sebenarnya Gen Z ini itu mereka adalah digital native, ya, lahir di era digital. Kebanyakan dari teman-teman ini ya, ketika mereka P-nya, D-nya itu sudah terbiasa dengan yang namanya sosmed media, nggak punya pola pikir yang unik, beda generasi milenial bahkan sebelumnya, yang kalau mereka mendapatkan informasi itu ya mereka harus kalau tidak mencari tahu itu ya dapat dari orang dulu. Cari tahunya pun juga bukan dengan cara yang sangat mudah seperti sekarang ya. Kalau misalkan mencari harus dengan usaha yang cukup besar. Karena kalau di zaman sekarang ya tinggal googling akan beberapa TikTok, sosmed gitu untuk mencari. Jadi saat ini berbeda dengan apa namanya tidak sebelumnya. Yang mengakibatkan apa? Akibatkan efeknya adalah generasi saat ini menjadi cukup kreatif dan adaptif. Ya, memungkinkan berbagai macam ide-ide segar itu hadir di tengah-tengah generasi. Namun kalau kita lihat juga bisa dibilang mungkin terlalu banyaknya informasi yang didapatkan juga akan menjadi pedang bermata dua. Ini untuk apa? Untuk ya akhirnya ada pragmatis dan berorientasi pada nilai. Maksudnya berorientasi pada nilai itu bagaimana? Berorientasi pada apa sih keuntungan itu kan bagaimana ke depan yang masih. Dan ini hasil dari apa? Hasil dari bagaimana ekonomi dunia, bahkan bukan cuma di Indonesia, dunia itu menghadapi eh, kecemasan tentang bagaimana masa depan. Nah, ekonomi dunia pada saat ini ya secara umum itu bukan bertumbuh tapi hanya mengembang. Jadi ada kekhawatiran untuk masa depan itu harus bagaimana. Sehingga yang terjadi adalah ditakutkan bisa terjadi hubungan transaksi kontrol. Bagaimana pola-pola yang dilakukan ini, jadi nanti lebih fokus pada transaksional. Itu pun juga hal-hal yang dikhawatirkan. Tapi
yang menjadi titik fokusnya adalah ya generasi saat ini benar-benar punya pola yang terbuka, terbuka dan siap untuk berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga pola-pola yang sebelumnya seperti ya kalau tadi Bung Khairuddin bilang di Nepal ya, itu unik sekali bagaimana konsolidasi itu terjadi bukan pada orang yang datang ke satu tempat, melainkan orang-orang itu datang di link, apa linknya di Discord ya. Jadi ada kreativitas di sana, ada eh, ya, menggambarkan native native apa namanya digital native ya. Jadi, itu adalah suatu hal yang sama. Jadi itu eh, menurut saya ya lebih dan kurangnya teman-teman ini yang memimpin aktivitas mereka kreatif, mereka memanfaatkan sekali teknologi, mereka terbuka dalam informasi, namun juga hal yang patut dikhawatirkan adalah ya, mereka juga pragmatis terhadap bagaimana masa depan. Itu yang mungkin harus bisa kita analisa bersama gitu, ya. Nah, perjuangan ini akan terus berlanjut. Kira-kira begitu dalam slide ini. Kalau next. Nah, kita lihat dari penyebab aksi Agustus itu fokusnya adalah kemarahan rakyat. Kenapa karena ada kemarahan rakyat ini? Eh, Kemarahannya itu ya sebenarnya banyak, tapi mungkin saya fokuskan dalam dua hal. Pertama adalah tentang kemarahan politik dan ekonomi. Kenapa? Karena satu, ekonomi kita di Indonesia terbilang stagnan, walaupun dibilang bertumbuh berapa persen, bisa kita lihat ya. Ada beberapa waktu lalu keluar eh, survei dari Bank Indonesia bagaimana kepastian eh, konsumen dalam hal ini ya itu menandakan adanya penurunan terhadap keyakinan mereka apa namanya kondisi saat ini terhadap 6 bulan sebelumnya, dan itu terjadi penurunan. Dan dalam periode 5 tahun sebelumnya di rilis terakhir terakhir apa namanya Bank Indonesia itu di rilis terakhir itu adalah penurunan yang paling signifikan dalam 5 tahun terakhir ya, di kisaran berapa persen dan dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, kecuali di tahun COVID. Kalau yang lain itu masih 6 bulan sebelumnya masih lebih baik, tapi tingkat kepercayaan konsumennya, tingkat keyakinan dari masyarakat itu lebih tinggi. Tapi ini kalau nggak salah bulan Agustus kemarin itu hasilnya dari 6 bulan terakhir gitu ya, itu tingkat kepuasannya itu paling kecil, nggak stagnan. Walaupun dari berbagai data yang lain bisa diperdebatkan. Dan dilihat lagi adalah program kerja pemerintah yang amburadul dan gagal harapan. Bagaimana kita melihat bagaimana amburadulnya adalah kita bisa melihat misalkan persiapan Danantara yang tumpang tindih, yang pada akhirnya membuat kan akhirnya Kementerian BUMN itu diturunkan jadi badan badan pengawas BUMN, kemudian ada Danantara. Ini menunjukkan adanya eh, program ini amburadul gitu. Belum lagi nanti misalkan bisa dilihat dari program MBG yang membuat siswa itu paling tidak tercatat ada 6.000 orang yang keracunan. Ya, walaupun misalkan alasan pemerintah ya ini kan hanya sekian persen dari total siswa yang keracunan. Masalahnya
ini manusia, bukan angka. Jadi tidak ada empati yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap program makan bergizi gratis. Ini amburadul program kerja, bukan fokus terhadap bagaimana kan permasalahan tentang gizi yang kurang itu bukan karena solusinya itu bukanlah dikasih makan makan bergizi yang gratis, melainkan bagaimana orang tuanya, bagaimana ekonomi itu terus bertumbuh. Itu harusnya yang dipikirkan. Kemudian ya bisa dilihat dari apa? Slogan pemerintah itu mengatakan bahwa pemerintah saat ini itu akan mengencangkan ikat pinggangnya, akan melakukan efisiensi sebesar-besarnya yang banyak membuat ya di berita itu yang membuat otak bagi masyarakat itu berpikir bahwa pemerintah ini lagi ngerem nih untuk melakukan apa namanya kegiatan kegiatan pemerintahan gitu ya. Misalkan dari pemerintahan daerah atau kementerian-kementerian dan dinas-dinas itu tidak lagi melakukan rapat-rapat yang di rapat-rapat yang ada di luar misalkan. Jadi itu menandakan sekali bahwa oh pemerintah tuh mau stop nih, mau stop buang-buang anggaran gitu. Stop melakukan anggaran-anggaran yang berlebih. Tapi yang dilihat oleh masyarakat adalah justru beberapa instansi itu bertambah pengeluarannya tambah dengan kenaikan gaji yang signifikan khususnya ke DPR salah satunya. Walaupun kalau misalnya kita lihat pun juga banyak juga walaupun ada kementerian yang dipangkas anggarannya, tetapi ada kementerian lain atau dinas yang lain atau instansi yang lain yang juga anggarannya itu dinaikkan. Itu membuat masyarakat jadi bingung, ini maunya apa? Kemudian ya proses pemilihan pemimpin sebelum yang saat ini ya, itu dipertanyakan legitimasinya. Karena ya ketua MK-nya dalam tanda kutip terbukti melakukan pelanggaran. Jadi ketika terjadi eh, undang revisi undang-undang yang dilakukan batas minimal batas minimal presiden dan wakil presiden itu diturunkan umur 30 yang dari awalnya 35 ya. Nah, itu kan menjadi pelik. Kalaulah misalkan itu dilakukan mungkin 2 atau 3 tahun sebelum eh, terjadi atau mungkin bukan 2 3 tahun lah 5 tahun sebelum pemilu 2024 berarti data dalam tahun 2019 gitu ya mungkin itu masih oke gitu. Tapi ini yang terjadi adalah sesaat sebelum pendaftaran sehingga tentu walaupun menang tapi legitimasi untuk 58% itu sangat 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 dipertanyakan. Kemudian pemimpin yang tuli dan egois. Kenapa pemimpin yang tuli dan egois? Ya public speakingnya para pemimpin, para politisi itu buruk sekali. Ketika ada suara tentang pembubaran DPR, dikeluarkan dengan kata-kata yang tidak pantas, ditanggapi dengan kata-kata yang tidak pantas. Atau misalkan dipertanyakan tentang tunjangan rumah dinas, itu ditanggapi dengan tanggapan yang konyol sekali, seolah-olah ya masyarakat bodoh. Public speakingnya buruk, terlihat bahwa
pemimpin saat itu, ya pemimpin dan politisi saat itu ya tong kosong nyaring bunyinya, tidak ada otaknya itu mereka, tidak ada apa namanya, tidak ada ilmunya mereka dalam menyampaikan apa yang mereka idekan. Sementara ketika mereka mendapatkan gaji yang besar yang berkali-kali lipat ya, bahkan ada di dalam salah satu podcast, salah satu kota DPR itu mereka bisa mendapatkan gaji itu bukan yang sesuai, kalau yang dalam berita, yang dalam eh, apa namanya, dalam pemberitaan itu mereka mendapatkan kalau tunjangannya bertambah itu sekitar sekitar 100 jutaan ya. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat yang apa namanya, tunjangan lain-lain yang tidak langsung ke dirinya, itu yang menjadikan amarah publik ketika negara disuruh apa, secara umum negara disuruh untuk mengencangkan ikat pinggangnya, tapi mereka justru malah berfoya-foya. Dan udah biasa gitu. Banyak apa namanya, pejabat-pejabat publik itu yang harusnya gajinya mereka seberapa, tapi tiba-tiba punya mobil mewah, punya rumah mewah, anaknya bisa foya-foya menampilkan motor mewah, gitu, mobil mewah, dan bangga gitu. Bahkan sampai ya, eh, ini apa namanya, sombong di medsos tentang orang kaya, tentang banyak harta, arogansi dari dari keluarga aparat sipil negara, aparat negara. Karena ya rakyat itu merasakan kita sedang sedang dalam kemiskinan. Apa namanya, dengan gaji UMR pun juga tidak terasa cukup, bahkan ya kadang-kadang justru malah kurang. Jadi sangat jauh panggang dari api apa namanya, pemimpin-pemimpin saat itu dalam apa namanya, dalam mendekati realita kita masyarakat, dalam tutur kata dan perbuatan. Oke, next. Bang Wawan, ini videonya Iya. nggak jalan ya? Video antum nggak kelihatan wajahnya, suaranya aman. Tapi wajahnya nggak kelihatan, nggak jalan videonya maksudnya. Kalau sekarang gimana? Nah, Sekarang, jalan ini baru aman-aman. Lanjut lanjut. oke. Baik. Nah, kita lihat misalkan perkembangan ini saya dapat dari Kompas ya, tuntutan 17/8 ini. Nah, kita mungkin bisa agak bahas satu persatu ya tentang 17/8 ini. Yang pertama itu adalah tuntutan yang pertama. Jadi ada 17/8 ini kita harus pahami dulu. 17 itu adalah tuntutan jangka pendek, dan 8 itu adalah tuntutan jangka jangka menengah atau panjang lah ya. Selama apa namanya, kepemimpinan Prabowo saat. Yang pertama itu adalah tuntutan jangka jangka pendeknya adalah bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi sejak 28 sampai 30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Dan itu saat tanggal 5 September itu belum ya, belum dibentuk, walaupun sekarang sudah sedang dibentuk ya. Nah, yang kedua itu hentikan keterlibatan TNI dalam penanganan sipil, kembalikan TNI ke barak, dan itu tidak terjadi. Walaupun kalau misalkan saya bukan berarti mendukung ya, bukan berarti mendukung, tapi ini dalam hal apa namanya, dalam hal pikiran, mungkin pikiran
pemerintahan gitu. Ketika massa itu sudah sangat besar, kekuatan polisi itu tidak akan mencukupi gitu. Maka terkadang negara itu memang akan menurunkan tentara itu untuk mengamankan. Jadi memang akan ada kecenderungan dari pemerintah apapun itu, dimanapun itu, ketika mereka menganggap bahwa pergerakan massa ini tidak bisa ditanggapi lagi oleh kekuatan pasukan keamanan internal, maka mereka akan melakukan penurunan terhadap tentara gitu ya. Jadi itu adalah suatu hal yang memang akan dilakukan oleh setiap negara gitu. Walaupun memang di Indonesia ini sebagai negara yang menekankan supremasi sipil, maka diturunkannya tentara untuk mengamankan keamanan aksi itu sangat dipertanyakan sekali, itu bahkan termasuk suatu hal yang tabu ya, suatu hal yang dilarang gitu. Tapi balik lagi ya, karena memang di Indonesia dulu ya, keamanan dalam negeri itu kan terbiasa ya, itu kan biasa dipegang oleh kepolisian, yang dulu kepolisian itu termasuk dalam ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, walaupun sekarang ini sudah dipisahkan ya, kepolisian itu terpisah dari angkatan bersenjata, tapi sejarah Indonesia yang pernah menggabungkan antara tentara dan kepolisian dalam satu angkatan itu akan terus mempengaruhi dalam penanganan keamanan internal. Jadi memang untuk merubah mengubah tentara agar tidak masuk ke dalam ranah sipil itu memang akan butuh energi yang cukup besar. Nah, yang ketiga, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Ya, walaupun ini ada sebagian demonstran yang memang sudah dikeluarkan, tetapi sebagian lainnya itu masih ada yang ditahan dan masih ada yang digembosi, walaupun kalau di Kompas dicantreng. Yang keempat, tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan. Ya, bisa dibilang memang orang lapangan yang memang ditangkap, tapi bisa dibilang ya bagaimana tanggung jawab dari pemimpin atasan dari dari aparat kepolisian itu tidak terlihat gitu. Sehingga ini akan menjadi duri dalam daging yang nantinya kalau kepolisian tidak segera untuk berubah, justru akan menjadi masalah yang baru ke depan. Yang kelima, hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Ya, memang pasca dari kematian Afwan Kurniawan, memang kepolisian agak mulai mereda ya, agak mulai melakukan hati-hatian yang cukup tinggi, apalagi dengan banyaknya kantor-kantor kepolisian yang dibakar oleh massa. Nah, yang keenam, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Memang dalam beberapa hal, misalkan kalau kita lihat, kan kenaikan itu pada faktanya
pada datanya gitu ya, itu menaikkan dari tunjangan total yang untuk pribadi itu mungkin sekitar dari 40-50-an juta itu menjadi 100-100-an juta yang tercatat. Tetapi setelah semuanya direvisi dengan berbagai macam bahasa, itu masih tetap naik. Itu sekitar sekarang dalam data resminya itu sekitar 65-an juta. Jadi memang tidak ini ya, mereka akan melakukan berbagai macam cara ya. Dan itu adalah suatu hal yang pasti akan dilakukan oleh kekuasaan terkait. Kemudian yang nomor 7, publikasikan transparansi anggaran, tunjangan, rumah, fasilitas DPR secara proaktif dan dilaporkan secara berkala. Nah, memang dalam beberapa kesempatan pemimpin DPR itu memang akan mengatakan, ya kami akan melakukan itu. Cuma memang ya ketika saya mencari datanya pun juga baru hanya komitmen ya, baru hanya ucapan, belum sampai ke bagaimana bagaimana mekanisme publikasi anggarannya. Jadi kalaupun diminta untuk cepat sekali, ya pokoknya kita lihat saja ya, apakah memang akan benar dilakukan publikasi atau tidak. Yang ke-8, dorong Badan Kehormatan Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. Secara umum memang dilakukan, ya, baik itu Badan Kehormatan DPR ataupun juga partai politik terkait terhadap 5 politisi yang melecehkan aspirasi rakyat itu ya. Ada yang dari Nasdem, ada yang dari Golkar dan lain-lain. Tapi memang yang terjadi itu mereka hanya bisa menonaktifkan ya sebagai anggota DPR. Dan ini kenapa tidak dilakukan secara cepat gitu? Karena memang alasannya adalah mekanisme birokrasinya itu memang anggota DPR itu tidak bisa dipecat. Gitu. Tidak bisa dipecat, hanya yang bisa menggantikan DPR itu ya kalau misalkan dia mengundurkan diri atau ya meninggal gitu ya, atau kasus korupsi dan lain-lain, atau ya kasus-kasus yang bisa membuat anggota DPR itu tidak bisa menjalankan tugasnya secara secara sempurna. Jadi memang kalau secara administrasinya tidak bisa, tapi harusnya sih tetap bisa ya. Balik lagi ya itu adalah satu hal yang biasa dilakukan oleh politisi dan pemerintah pelaksana pemerintah gitu ya, itu untuk melakukan berbagai macam cara untuk mengamankan kekuasaan. Yang 11, kader partai anggota DPR harus melemparkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna. Ya, balik lagi ada komitmennya, tetapi tetap belum ada tindak lanjutnya. Yang ke-12, TNI segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Dan ini dari TNI sendiri ketika TNI mengatakan dari pimpinan TNI mengatakan bahwa ya kami turun untuk mengamankan aksi itu bukan karena kami mau, tapi karena ada permintaan. Nah, ini kata kuncinya. Karena ada permintaan dari aparat keamanan, siapa dalam hal ini siapa, kepolisian. Jadi tentara itu memainkan perannya di sana, ya. Bisa berperan dalam penanganan sipil itu ketika kepolisian meminta bantuan. Jadi memang ya
balik lagi ini adalah masalah dalam tanda kutip, ini adalah permainan di administrasi. Enggak, ya kalau memang untuk negara yang menekankan supremasi sipil ini memang sangat bermasalah. Yang ke 13, tegakkan disiplin internal anggota TNI agar tidak eh, ag- agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Ya sama seperti yang nomor 12, tapi ini sebagai penekanan ya. Dan nomor 14 juga sama, komitmen publik TNI untuk tidak mengisi ruang sipil selama di krisis demokrasi. Balik lagi, negara, pemerintahan memang akan menggunakan kekuatan apapun untuk mengamankan kondusivitas di dalam publik. Ya. Memang balik lagi tadi ya tekankan sekali lagi bahwa negara ini juga pernah punya sejarah di mana apa namanya pasukan apa namanya tentara itu bergabung juga dengan pasukan keamanan dalam negeri. Untuk pasukan penjagaan untuk luar negeri itu bergabung dengan pasukan keamanan dalam negeri yang disebut ABRI. Enggak, memang untuk menghilangkan eh, kebiasaan ini itu sangat-sangat sulit. Harus proses yang panjang. Yang ke-15, pastikan upah layak untuk seluruh anggota kerja, guru, nakes, buruh, mitra ojol, dan lain-lain. Ya, ini juga tidak 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 terjadi. Kemudian nomor 16, ambil langkah darurat jika PHK masalah dan ingin buruh kontrak juga masih belum terjadi. Walaupun memang ada peningkatan upah minimum, tapi memang belum bisa mencukupi bagaimana tingkat inflasi itu tidak tingkat kenaikan gaji itu tidak sejalan dengan tingkat inflasi, sehingga ya masih terlihat tidak signifikan. Dan yang terakhir, buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Nah, memang ada upaya dialog kalau tidak salah tanggal 2 September lalu ya, di mana memang presiden itu bukan cuma tapi presiden bukan cuma mengundang serikat buruh, namun juga tokoh-tokoh ormas eh, ke untuk membahas tentang apa namanya aksi kemarin. Ya, nah itu. Oke, next Din. Nah, ini adalah tuntutan jangka panjang. Yang pertama itu adalah bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Dalam data yang dihimpun oleh Kompas, Indonesian Parliamentary Center mendorong DPR membentuk tim panel untuk mengoleksi besaran anggaran dan tunjangan yang layak diterima oleh anggota dewan. Yang bisa kita lihat juga adalah ada beberapa tanggapan dari pemerintah, juga dari kalau tidak salah dari Menteri Politik ya, Menteri Politik dan Keamanan nih kalau Yusril Iza Mahendra itu juga mengatakan bahwa fokusnya itu untuk bisa Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Nah, Menko ya itulah Yusril Mahendra itu mengatakan bahwa untuk bisa melakukan reformasi DPR secara besar-besaran itu memerlukan revisi Undang-Undang Parpol dan sistem pemilu, ya. Dan untuk nomor 2 itu sama ya, tuntutan nomor 1 dan nomor 2 itu terikat. Jadi memang butuh revisi Undang-Undang Parpol dan juga sistem pemilu dalam pernyataan dari Yusril Iza Mahendra. Yang ketiga, reformasi perpajakan yang lebih adil. Presiden menemui perwakilan serikat pekerja sana, itu ya. Nah, dan yang bisa kita lihat juga ya bagaimana kalau misalkan reformasi perpajakan pun juga kita bisa lihat ya pergantian dari apa namanya Menteri Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu diganti dengan
siapa yang sekarang itu namanya Menteri Pak Purbaya ya. Kebaya. Nah, Purbaya itu memang apa namanya upaya dari pemerintah itu untuk memang selain untuk menjalankan programnya juga untuk menjawab dari tuntutan jangka panjang yang dilakukan oleh demonstran kemarin. Kemudian reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian di kepolisian ya ini juga agak lucu. Presiden membuat apa namanya membuat eh, panitianya, kemudian Kapolri pun juga membuat. Ya itu ini agak lucu dan ya walaupun begitu saya tidak akan membahas itu lebih dalam karena itu butuh apa namanya pembahasan yang lebih lebih lanjut ya. Tetapi hal ini sangat lucu sekali. Jadi seolah-olah eh, Kapolri itu dalam tanda kutip melangkahi tindak tanduk presiden dalam melakukan perbaikan di kepolisian. Jadi lucu sekali. Jadi ya apa namanya ini adalah permainan ya, permainan biasa, permainan dari elit politik, elit pemegang kekuasaan untuk apa namanya saling menguatkan pengaruh. Kemudian tuntutan jangka panjangnya ada TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar, food estate tahun ini dan DPR harus merevisi Undang-Undang TNI dan belum ada respon. Ya. Respon yang diutarakan oleh tentara itu adalah tentang penanganan apa namanya penanganan keamanan dalam aksi massa, tetapi tidak merespon tentang keterlibatan tentara dalam 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 menjalankan food estate dan apa namanya masuknya tentara dan kepolisian, baik tentara ataupun kepolisian ya, itu ke dalam struktur-struktur sipil lainnya. Ya, ini belum ada. Dan sekali misalkan kalau saya ingin mengajak untuk bukan mewajak, tetapi memberikan gambaran ya, kepada teman-teman semua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Secara umum, untuk membuat food estate itu dalam tanda kutip berjalan, dibutuhkan orang-orang yang memang satu bisa dibilang ya disiplin, bisa digerakkan secara cepat dan mungkin bisa dibilang juga tanpa mengeluarkan dana yang besar, maka solusi dari kegiatan food estate itu adalah memang menurunkan tentara gitu. Karena tentara itu mereka punya pola ya ABS gitu mungkin bisa dibilang ya asal bawa senang akan mengikuti apapun kata dari atasannya, suruh tembak tembak, suruh macul macul. Dan ini juga mungkin bisa dikatakan bagaimana kan kita sudah sangat paham gitu ya. Ada kecemburuan sosial antara tentara dan kepolisian di mana tentara yang sebelum tahun 98 sebelum reformasi itu dengan difungsinya itu tentara masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat. Mulai dari pengamanan masyarakat, kemudian sampai ke bisnis-bisnis segala macam, itu tentara bermain. Tetapi pasca 98, tentara dalam tanda kutip eh, dikembalikan ke barak. Namun kekosongan yang dari tentara itu ternyata itu dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh kepolisian sehingga kepolisian punya banyak proyek dibandingkan tentara. Maka supaya tentara tidak apa namanya tidak merasa terpinggirkan ya, supaya tidak dalam kutip tidak ngambek lagi tentara itu maka diberikanlah proyek-proyek seperti Food dan lain sebagainya. Nah, tuntutan ke-7 perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen serta selesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.
Menteri HAM Natlis Pigai menyebutkan salah satu dari 7 hal ini meminta penguatan Komnas HAM masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ya, balik lagi, memang tinggal kita tunggu saja bagaimana ini, karena ini kan tentu jangka panjang. Dan yang terakhir, tindak ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Walaupun kalau kata Kompas itu belum direspon, yang bisa saya katakan adalah ya kita tinggal lihat bagaimana Menteri Keuangan yang baru ya, Pak Purbaya itu kan dia banyak dalam tanda kutip melakukan tindakan koboi sesuai dengan apa yang dia bilang gitu ya, dengan mengatakan mau menggunakan uang nganggur negara yang ada di BI, kemudian melakukan berbagai macam ide-ide yang berbeda antara Sri Mulyani dan Purbaya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, walaupun ya kadang-kadang blunder pun juga tetap ada gitu ya. Seperti kemarin agak mengkerdilkan ya aksi yang kemarin itu. Bisa dilanjutkan, Din? Nah, analisa ide dan gerak 17 tahapan. Jadi analisa gerak kemarin itu tuh cukup unik ya. Cukup unik karena apa? Untuk masalah idenya, memang kalau menurut saya secara pribadi, idenya cukup parsial gitu. Karena tidak menyangkut berbagai macam hal. Tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan inti. Walaupun tetap tetap penting gitu ya. Tuntutan-tuntutan tersebut sebagiannya itu memang tetap penting. Tapi walaupun itu parsial, ternyata efeknya sangat hasil dari tuntutan itu sangat efektif. Bukan dalam hal hasil untuk menekan pemerintahnya, tetapi dalam hal bagaimana masyarakat merespon dan menyikapi tuntutan itu. Apa? Karena banyak masyarakat, khususnya dari generasi muda, ya baik itu milenial ataupun Gen Z, itu menyuarakan. Misalkan kita bisa lihat dari bagaimana trending topik di X, ataupun bagaimana pada waktu itu template template foto ya dengan warna hijau dan pink gitu ya. Kemudian penyebaran tuntutan. Ini efektif sekali. Agitasi propagandanya itu bisa dibilang itu satu hal yang patut dipelajari bagi berbagai macam gerakan yang menginginkan perubahan. Bahasa dari 17+8 itu, walaupun mungkin bagi sebagian orang kadang-kadang bingung maksudnya apa, tapi secara umum itu mudah dipahami. Ya. Dan ada reassurement, ada cara, ada metode meyakinkannya dari berbagai macam penyokong ide ini ya. Apa? Mungkin saya mendapati bahwa ini sangat menarik karena apa? Tidak masalah kamu nggak paham. Ada bahasanya yang saya tangkap adalah lu nggak masalah kalau lu nggak paham tentang tanggal 17/8 ini. Yang penting lu suarain. Karena apa? Ini penting banget. Nggak paham ya udah. Kita lambat-lambat. Ini jelasinnya. Pokoknya ini begini, ini begini, ini begini. Paham dari tuntutan ini hasilnya nanti begini, nanti begini. Tegas, lugas. Ya. Hingga apa? Akhirnya menarik simpati dari berbagai macam kalangan masyarakat. Khususnya ya dari angkatan muda ya. Umur 30-an ke bawah. Nah, lalu kalau misalkan kita juga melihat dari bagaimana pola gerak. Ya.
Tadi kita bahas tentang ide, sekarang kita bahas tentang gerak. Masif, tapi reaksioner. Kenapa masif? Ya, eh, bisa kita lihat dari berbagai macam aksi yang ada, itu konsolidasinya lemah sebelum, saat, dan setelah aksi. Karena apa? Siapa yang menyelenggarakan aksi? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Dan bagaimana jalannya aksi itu tidak jelas. Karena aksinya bisa terjadi dari pagi atau siang sampai ke malam. Sehingga apa? Sehingga terjadi anarkisme. Sehingga apa? Yang terlihat adalah konsep dari aksi itu tidak terprediksi sehingga menyebabkan kekacauan. Artinya apa? Konsolidasi sebelum melakukan aksi itu lemah. Mungkin sebagian dari masa aksi itu memang ada konsolidasinya, tetapi tidak menyeluruh. Walaupun begitu, dengan agitasi dan propaganda kuat mendorong suara maya dan turun di jalan. Dari perbincangan di media sosial, ya, banyak orang-orang akhirnya turun ke jalan. Tapi orang yang turun ke jalan itu ketika mereka tidak ikut dalam konsolidasi untuk melakukan aksi massa, apa yang terjadi? Yang terjadi tadi, harusnya aksi misalkan selesai di waktu sore hari, ternyata berlanjut sampai malam. Ketika berlanjut sampai malam, ya mau nggak mau dalam tanda kutip, aparat keamanan itu memang akan berusaha untuk membubarkan aksi. Itu juga yang harus dipahami oleh kita, oleh aktivis mahasiswa dan juga masyarakat, bahwa memang ketika malam terjadi itu, ketika sudah malam, maka aparat keamanan mau tidak mau akan melakukan pembubaran yang memang pada saat itu kita kita sangat sayangkan terjadinya kerusuhan. Harusnya bisa dilakukan dengan mediasi, dengan dengan melakukan kompromi dulu lah, sesuaikan dengan apa yang ditunjukkan di film 86 yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi harusnya itu dulu sebenarnya yang dilakukan oleh kepolisian. Next, Din. Nah, pasca tuntutan, laut tenang sebelum badai. Setelah gejolak Agustus, situasi memang tampak tenang saat ini ya, tetapi ini hanya jeda sementara. Potensi badai perlawanan baru muncul jika isu ketidakadilan tak tertangani, menuntut kewaspadaan mahasiswa dan aktivis. Kenapa? Ya, karena pada saat ini ya tentu kita bisa melihat ya, yang namanya aksi massa ketika aksi massa itu tidak terkonsolidasi dengan baik, tidak terkonsep dengan baik, akan ada orang-orang yang memanfaatkan kekacauan tersebut ya untuk membuat kekacauan yang lebih besar dan memanfaatkan situasi. Yang harusnya kita pahami ya, pasca dari aksi massa kemarin di bulan Agustus, pemerintah tidak berupaya dengan jelas, tidak berupaya dengan keras ya untuk dalam tanda kutip menyelesaikan PR-PR dari 17+8, tetapi justru malah menambah dengan hal-hal yang lain. Ya, yang bisa kita lihat misalkan viralnya tentang yang menjual BBM swasta ya, seperti ya, itu membuat kegaduhan. Kemudian tentang makan bergizi gratis yang yang diledek oleh sebagian masyarakat itu dengan kata-kata makan beracun gratis ya, sangat berbahaya, dan pemerintah dalam tanda kutip lamban dalam merespon. Sehingga bisa jadi ini adalah
laut yang tenang badai. Sangat berbahaya. Next, Din. Nah, maka dari dari apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, mari kita merefleksikan kembali ya untuk menapaki arah juangnya Rasulullah. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana sih kita melihat arah juangnya Rasulullah? Emang cocok dengan keadaan sekarang? Memang bisa dengan keadaan sekarang. Ternyata apa yang dilakukan Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu dalam tanda kutip sama dengan apa yang kita lakukan saat ini. Apa? Pertama, Rasulullah melawan status quo dan kita dalam tanda kutip ya perjuangan mahasiswa, perjuangan rakyat pada ini juga melawan status quo juga. Apa? Ketidakadilan Quraisy itu mirip dengan ketimpangan hari ini. Ya. Bagaimana sebagian kabilah itu kaya, sebagiannya lainnya itu siksa, bagaimana ekonomi ribawi yang ada di tengah-tengah masyarakat Quraisy ya, bahkan bukan Quraisy tapi masyarakat Arab secara umum itu juga terjadi di kita ya. Pinjol dengan bunga yang tinggi, belum lagi dengan bangke ya, bangke ini bank keliling ya, dan lain-lain ya. Kalau yang kita lihat mungkin kalau kita lihat dalam sosmed mungkin cuma pinjol, baik itu pinjol legal ataupun ilegal. Padahal kalau misalnya kita turun ke masyarakat pun juga bank keliling itu juga meresahkan gitu. Bagaimana ribawi ini menjerat itu hampir di seluruh lapisan masyarakat. Dan bank keliling ini tidak terasa, tidak terlihat, tapi ada dan nyata. Kemudian keterbelakangan mentalitas. Ini bukan keterbelakangan mental dalam artian tapi keterbelakangan dalam artian bagaimana mentalitas ya, mentalitas dari masyarakat itu juga sangat jauh gitu. Bukti dari mentalitas kita itu sedang buruk itu adalah maraknya judul, kemudian maraknya perzinahan dan lain sebagainya. Dan itu juga terjadi di zaman Rasulullah. Bagaimana ya kalau misalkan kita bisa melihat itu kan ada seorang wanita dia misalkan wanita itu dia punya banyak pasangan gitu ya. Dia punya banyak pasangan. Kemudian dia hamil dan lahirlah anak gitu ya. Maka si perempuan ini tinggal menunjuk, ini anak kamu, ini anak kamu, ini anak kamu. Ya. Jadi ini sangat mengganggu mentalitas sehingga dan yang terakhir adalah pandangan hidup yang membatasi kemajuan umat. Sangat terasa di kita itu pandangan hidup yang saat ini yang sedang berkembang di di masyarakat ya ataupun umat Islam secara umum ini terdapat batasan-batasan ya. Baik itu batasan terhadap menilai hidupnya, menilai saudara-saudara, sampai menilai apa yang harus dia dalam menilai hidupnya, bahwa ada sebagian dari masyarakat yang mengatakan bahwa ya hidup ini untuk hidup, makan, keluarga udah selesai, tidak perlu mencari hal-hal yang lain segala macam. Atau yang lebih parahnya lagi menjauh dari agama, menjauh dari Tuhan, menjauh dari Allah. Kemudian pandangan hidup yang biasa-biasa saja, yang membuat ya kita tuh tidak bisa berkembang yang lebih jauh. Maka Rasulullah melawan itu semua, melawan dari ekonomi ribawi, melawan dari keterbelakangan mentalitas umat, ya, melawan pandangan hidup yang membatasi kemajuan umat. Ya. Caranya apa? Pertama,
Rasulullah ketika di Madinah mengatakan di Mekah mengatakan apa? Jangan riba. Itu besar sekali. Karena apa? Ketika baik itu riba ataupun kecurangan dalam berniaga, dalam berdagang ya. Jangan kamu curang dalam berdagang. Karena saat ini sudah sangat biasa gitu. Adanya kecurangan dalam berdagang itu satu hal yang biasa. Dalam tanda kutip seperti satu kebiasaan. Bagaimana Rasulullah mengganti mentalitasnya? Mentalitas dari masyarakat Quraisy ya, masyarakat apa namanya? Quraisy atau bangsa Arab secara umumnya. Itu yang dari terpecah belah itu menjadi bersatu. Gara-gara apa? Gara-gara Islam. Dan ini sangat 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 revolusioner. Bagaimana cara Rasulullah? Yaitu dengan menyatukan kekuatan masyarakat. Apa yang Rasulullah lakukan? Pendidikan politik dan mentalitas. Apa contohnya dari pendidikan politik dan mentalitas? Rasulullah itu melakukan pendidikan politik dan mentalitas di rumah Arqam, di Darul Arqam. Ya, Rasulullah melakukan halaqah di sana, melakukan pendidikan politik di sana, ya. Dan pasca dari sana apa yang terjadi? Pasca dari sana apa yang Rasulullah lakukan? Ketika tahun ketiga kenabian, Rasulullah naik di gunung, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai kaum Quraisy, apakah ketika aku mengatakan di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang Mekah, apakah kamu percaya? Semua Quraisy yang mendengarkan mereka mengatakan, saya percaya ya Rasulullah, saya percaya ya Muhammad. Maka kalau begitu aku katakan, ya, sembahlah Allah dan Allah saja, kira-kira kan. Sembah Allah dan Allah saja. Tinggalkan tinggalkan berhala-berhala, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan sembahlah Allah, kembalilah kepada Islam, ya. Atau kalau misalkan dalam bahasa Al-Qur'an agama yang sebelum Islam yang ada di Jazirah Arab itu adalah kembalilah kepada milah Ibrahim, ya. Kembalilah kepada jalan-jalannya Ibrahim, ya. Menyembah kepada Allah, jujur, ya, pemberani segala macamnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Abu Jahal ya. Abu Jahal itu parah. Abu Lahab pamannya. Abu Lahab ya, pamannya. Abu Lahab itu marah. Kamu kurang ajar kamu. Ngapain kamu ngomong kayak gitu? Kenapa? Karena yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah ucapkan itu mengganggu kebiasaan, mengganggu status quo dari apa yang sudah biasa dilakukan di balik lagi. Ketika kita katakan tentang, wahai pemimpin, wahai politisi, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Ini juga yang dilakukan. Ini juga yang dilakukan. Berbahagialah kita ini sama dengan Rasul. Siapapun yang bersuara pada saat kemarin itu melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Ya. Ketika melakukan menyatakan menyatakan ketidakadilan, ya, itu sedang menapaki arah jongnya Rasul. Kemudian aksi massa yang selanjutnya itu adalah Rasulullah pernah melakukan masyirah, ya. Dikumpulkan para sahabat, ya, Rasulullah, kemudian ada Abu Bakar, kemudian yang lain-lain, ya, melakukan apa? Rasulullah berkeliling, ya,
kemudian menuju Mekah, menuju Ka'bah, ya, dan menyuarakan slogan-slogan tauhid, ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah digebukin, ya. Rasulullah dipukul sama kafir Quraisy. Yang nanti itu apa namanya? Baik itu yang ketika Rasulullah dipukul itu, kemudian apa? Abu Bakar langsung pasang badan, langsung menutupi Rasulullah, langsung menjaga Rasulullah sampai Abu Bakar pingsan. Ketika terbangun, apa yang Abu Bakar katakan? Apakah Rasulullah masih baik-baik saja? Apakah Rasulullah baik-baik saja? Di mana Rasulullah? Rasulullah baik-baik saja. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan aksi massa sekalipun dan eh, ya, hal yang terburuknya adalah kita di persekusi oleh pemegang kekuasaan, ya, itu juga yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, walaupun nanti ada kuncinya nanti di belakang. Nah, kemudian apa? Rasulullah juga melakukan kolaborasi antar golongan dan dukungan pemegang kekuatan untuk perubahan berkelanjutan. Ya. Rasulullah itu pernah di boykot. Rasulullah pernah diboykot 2 tahun. 2 tahun setelah Rasulullah melakukan misalkan tadi ada aksi massanya ketika Rasulullah melakukan berbagai macam cara gitu ya. Dari Rasulullah datang ke pasar, Rasulullah datang ketika orang-orang apa namanya orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu melakukan haji di Ka'bah gitu ya, Rasulullah datang kemudian berceramah, eh, mengatakan kalimat tauhid, mengatakan kebenaran. Ketika semua itu gagal, kemudian dilakukan apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy apa? Melakukan aksi boykot. Ya. Persekusinya dengan cara boykot. Jadi kita pun juga kalau masalah di boykot ya biasa itu. Mentalitas tentang persekusi itu udah biasa. Karena Rasulullah pun dicontohkan. Tetapi ingat Rasulullah tidak hanya dalam tanda kutip bersabar dalam boykot. Rasulullah melakukan kolaborasi antar golongan. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika Rasulullah diboykot, tetap ada orang-orang yang menolong Rasulullah. Saya lupa siapa nama kafir Quraisy. Tapi seorang kafir Quraisy ini dia tokoh muda, dia mengirimkan makanan di malam hari, ya, dengan beberapa onta, satu onta beberapa onta. Itu dikirim dalam jangka waktu tertentu. Itu dikirimkan ke campnya Rasulullah, ke campnya para sahabat, ke campnya umat Islam yang pada saat itu sedang dalam kondisi diboykot. Jadi Rasulullah walaupun dia dibenci idenya, tapi dia tetap melakukan kolaborasi yang tergolong. Jadi itu mengerikan. Jadi saya kadang-kadang tidak kita pahami bahwa kalau kamu bukan golongan kita, kalau kamu bukan golongan saya, udah tidak ada urusan. Tapi ternyata Rasulullah walaupun dia itu dalam tanda kutip berbeda pandangan, tetap ada yang menolong. Hingga akumulasinya apa? Ada 5 tokoh muda Quraisy, ya, yang ingin merobek perjanjian tentang pemboikotan Rasulullah dan keluarganya serta umat Islam. 5 orang itu datang ke Ka'bah dan ingin merobek itu. Tapi ditentang, ya, ditentang sama penguasa Quraisy pada saat itu, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan lain-lain. Ditentang. Kamu jangan masuk, jangan aneh-aneh, jangan ini. Enggak.
Ini adalah hal yang salah. Kita tidak boleh menjelekkan Rasulullah. Kita tidak boleh menjauhi Nabi Muhammad dan kaumnya, karena mereka juga adalah saudara kita. Itu yang paling penting dalam pergerakan pengalaman saya, berkali-kali mahasiswa itu melupakan bagaimana kolaborasi antar guru. Mahasiswa kadang hanya berfokus pada mahasiswa saja, padahal tidak begitu. Yang namanya perubahan itu harus ada berbagai macam lapisan. Lihat ya, pada saat eh, pada saat Prabowo lakukan ketika merespon tentang aksi tuntutan itu adalah, memang kan dalam tuntutannya itu yang diminta apa? Kalangan buruh. Tapi Prabowo tidak hanya mengundang buruh. Siapa yang Prabowo undang? Kalangan buruh dan juga pemimpin ormas. Nah, justru pemerintah dalam tanda kutip satu langkah jauh lebih cepat. Nah, ini yang sebenarnya menjadi missing link ya, missing link baik itu aksi-aksi sebelumnya terhadap aksi-aksi mahasiswa yang dalam tanda kutip sukses, seperti 65, 6566 dan 98. Yang dilupakan oleh mahasiswa saat ini adalah kolaborasi. Selain kolaborasi antar golongan adalah dukungan pemegang kekuatan untuk perubahan berkelanjutan. Siapa dukungan pemegang kekuatan? Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau teman-teman baca sejarah, itu jadi rahasia umum. Rahasia. Ketika eh, ketika perubahan ya dari Soekarno ke Soeharto, angkatan 66 itu tidak hanya mendekati berbagai macam kalangan. Ya. Yang menjadi pendobrak utamanya itu memang kekuatan mahasiswa. Tapi ingat, ada permainan tentara, ada permainan ulama di sana, ada permainan guru yang itu saling bersatu. Ya kalau misalkan kita baca misalkan di bukunya Catatan Seorang Demonstran dari Hoge itu, dia melakukan diskusi-diskusi terhadap tentara-tentara, memanfaatkan kekuatan tentara untuk apa? Mengamankan aksi massanya dia. Jadi ini hal yang apa namanya? Yang mungkin kalau bisa saya katakan kurang dilihat dari mahasiswa dengan slogan bahwa mahasiswa ini murni, tidak ada ditunggangi oleh gerakan-gerakan ini. Ini bukan masalah siapa yang menunggang. Ini adalah masalah bagaimana efektivitas dari suara yang kita keluar. Nah, itu mungkin agak perbedaan dari saya terhadap analisa saya terhadap bagaimana pergerakan mahasiswa secara mainstream. Next, Din. Nah, bagaimana untuk mendekatkan relevansi perjuangan dari perjuangannya Rasulullah terhadap perjuangan kita sekarang? Apa adalah kekuatan ide? Apa dari kekuatan ide itu? Jelasnya ide. Ya. Secara umum, ide yang disuarakan pada saat 1748 itu cukup cukup jelas. Tapi balik lagi, kejelasan ide ini bukan cuma uh, uh, mudah dipahami,
tapi apakah sampai mengakar atau tidak? Apakah sampai kepada permasalahan inti atau tidak? Nah, yang kita lihat dalam sudut pandang ideologi, ya, ide-ide yang disuarakan pada 1748 itu masih sangat dangkal. Maka diperlukan kekuatan pemikiran yang memang sampai ke akar permasalahan. Yang kedua itu apa? Menghimpun gerakan-gerakan. Ini bukan cuma menghimpun gerakan dari gerakan mahasiswa saja atau komunitas atau segala macam, tetapi menghimpun gerakan itu memang dari berbagai macam lapisan masyarakat. Ya. Kemudian apa? Melakukan agitasi dan propaganda yang serius, yang benar-benar masif, dan ada reassessment. Nah, ini hal-hal yang menurut saya, yang saya agak lumayan ada mungkin bisa bilang missing link dari gerakan-gerakan itu adalah adanya kata-kata reassessment. Lu nggak apa-apa deh, lu nggak ngerti, lu nggak paham. Tapi lu harus suarakan ini. Nah, itu penting sekali. Kemudian harus ada kesatuan ide dan tujuan. Kemudian aksinya itu kesatuan ide dan tujuan itu juga kesatuan ide, tujuan dan juga aksinya. Ya. Karena yang terjadi saat ini, idenya itu bagus, ya tujuannya itu bagus, tapi gerakannya dalam tanda kutip saat ini masih sporadis. Balik lagi, kenapa saya katakan gerakannya itu sporadis dan tidak jelas dalam tanda kutip? Siapa sih tokoh aksi pada saat kemarin? Siapa sih yang menjadi dalang di balik aksinya? Dalam tanda kutip tidak jelas. Dalam tanda kutip tidak jelas. Jadi dalam tanda kutip ya aksi kemarin dalam tanda kutip tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak akan jelas. Hasilnya pun tidak. Kemudian menyamakan frekuensi antar gerakan. Nah, ini juga sangat penting. Sangat penting. Kalau gerakan mahasiswa hanya menggunakan gerakan mahasiswa saja, itu tidak akan membuahkan perubahan yang signifikan. Mungkin ada, tapi kecil sekali. Maka harus ada satu frekuensi antara gerakan. Bagaimanapun cara. Dan yang terakhir adalah lurus dalam niat dan perbuatan. Ya. Artinya apa? Kita memiliki hati yang tulus, kita mengeluarkan niat yang tulus, ya. Juga dibarengi dengan kekuatan ide dan perbuatannya pun juga harus sesuai. Gabah, juga apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa ditunggangi. Hal dari hal dari aksi kemarin itu ya karena idenya, walaupun idenya menurut saya cukup jelas, gitu, kuat dalam hal agitasi dan propagandanya, tetapi gerakannya itu sangat kuat, sehingga tidak terbaca. Mungkin itu menjadi tujuan. Cuma apakah itu bisa melakukan perubahan? Ya, wallahu alam ya. Tapi saya yakin perubahan walaupun mungkin ada, tidak akan bisa signifikan. Next, please. Sekian mungkin secara umum. Belum. Ntar dulu tuh. Ini itu dulu sebelum ini lain. Begitu mungkin ada mungkin pertanyaan. Baik. Siap. Baik, Bang Wawan, ya. Kalau kemudian kita lihat hari ini kebanyakan gerakannya masih reaksioner, kemudian belum ada konsolidasi yang yang kuat, ya.
apakah berarti untuk membuat mahasiswa itu apa namanya tadi punya konsolidasi yang kuat itu juga diperlukan gerakan-gerakan di luar mahasiswa, ya misalkan gerakan ekstra kampus, ya organisasi-organisasi yang mungkin anggotanya sudah selesai kuliah, ya sudah mungkin sudah berkeluarga dan apa, tapi masih aktif di kemahasiswaan. Kalau kemudian hanya mengandalkan mahasiswa saja, yang usianya pasti jelas, yang usia mahasiswa itu ya usia 18 sampai 24 lah itu maksimal biasanya ya. Itu apakah kemudian perlu ya apa pemikiran-pemikiran dari luar atau orang-orang luar yang memang masih berfokus pada mahasiswa untuk kemudian mengkonsolidasikan gerakan mahasiswa atau seperti apa? Silakan, Mawan. Ya, baik. Eh, jadi maksud dari gerakan di luar dari mahasiswa itu adalah maksudnya gini, menurut Maksudnya saya ya yang mengkonsolidasi. maksudnya begini, mahasiswa pun juga harus paham bahwa yang namanya perubahan itu bukan cuma butuh gerakan, tetapi juga butuh tokoh dan juga butuh apa namanya gerakan yang jelas. Sehingga kalau hanya menyentuh, kalau hanya gerakan itu hanya gerakan mahasiswa, tanpa gerakan mahasiswa itu menggandeng gerakan-gerakan yang lain, tanpa mahasiswa menggandeng golongan-golongan yang lain, ya tidak akan terasa. Eh, Mahasiswa memang dipuji oleh masyarakat, tetapi ketika, ya contohnya misalkan kalau misalkan teman-teman misalkan KKN, eh, kebanyakan dari mahasiswa itu dalam tanda kutip ya bingung mereka mau ngapain di tempat KKN, ya nggak? Jadi disitulah penting itu sebagai contoh contoh di dalam apa di dalam dunia akademis gitu. Bagaimana kalau misalkan di dunia gerakan ya itulah buktinya gitu. Apalagi ketika di dunia gerakan mahasiswa hanya sendirian dalam tanda kutip berdiri sendiri dia tidak akan kuat. Bahasa mahasiswa itu bahasa yang kalau boleh saya katakan bahasa yang tinggi. 17+8 tadi itu bahasanya juga cukup lumayan tinggi, itu lumayan mendalam. Tetapi apa yang terjadi? Apakah masyarakat banyak yang ngerti ya? Enggak juga gitu. Makanya diperlukan berbagai macam golongan masyarakat gitu ya. Bukan cuma dari golongan mahasiswa saja. Supaya apa? Supaya dia kuat, supaya dia paham. Nah, begitu, Dit. Jadi supaya kekuatan dari ide dari mahasiswa itu makin mencengkam, makin kuat gitu. Dia harus memanfaatkan berbagai macam golongan-golongan yang ada. Jadi tidak boleh kalau misalkan suka dibilang bahwa mahasiswa itu adalah ujung tombak perubahan, ingat yang namanya tombak dia tetap harus ada eh, apa namanya harus ada tongkatnya, ya, harus ada pemberatnya, jika tombak itu bukan cuma ujung tombak aja. Gak guna itu ujung tombak kalau nggak ada tongkatnya dan kalau nggak ada pemberat. Gitu. Baik, ya. Tadi kemudian terkait dengan mengikuti metode Rasulullah atau beritiba, ya. Ada yang mengatakan kalau mengikuti cara Rasulullah itu lama, ya, karena tidak masuk dalam kekuasaan, ya. Karena kan Rasulullah itu ketika ditawari kekuasaan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, pemimpin-pemimpin Quraisy kan ada pilihan ya. Kalau Muhammad silahkan mau menjadi orang terkaya maka akan kami kumpulkan harta dari sebagian kabilah-kabilah kami dan keberikan kepada engkau akan jadi orang terkaya. Kalau engkau ingin kekuasaan maka kami akan jadikan engkau raja. Atau ketika engkau ingin wanita yang cantik-cantik akan kumpulkan semua wanita cantik untuk berikan kepada engkau. Tapi kan semuanya adalah Rasulullah ya. Apakah kemudian kalau kemudian mengambil cara Rasulullah itu tidak lama di keadaan politik hari ini? Silakan, Bang Wawan.
Ya, untuk masalah lama atau tidak, menurut saya itu bukan bukan eh, di ranah tanya, bukan permasalahan dari bagaimana gerakan, tetapi permasalahan tentang lama. Berarti kalau mau cepat, ya kita harus sama-sama, harus bareng-bareng. Saya adanya kolaborasi antar golongan itu adalah supaya apa? Untuk mempercepat perubahan ini. Kalau tidak ada kolaborasi antar golongan, tidak ada kolaborasi antar gerakan, yang terjadi justru malah perubahan itu akan sangat lama sekali terasa, akan sangat lama sekali kita dalam eh, apa namanya dalam usaha kita menggapai perubahan tersebut. Nah gitu deh. Jadi intinya dari kitanya itu, kolaborasi dari kitanya itu. Nah, lihat Rasulullah itu melakukan perubahan itu dalam tanda kutip dia cuma 13 tahun. Sementara umat Islam itu ya bertahun-tahun dalam dalam upaya untuk memperbaiki kondisi umat gitu ya. Dan terpecah-pecah menjadi 50 negara lebih dan tidak berhasil dalam upayanya supaya dalam tanda kutip menjadi negara adidaya atau negara yang memang bisa menjadi marja atau menjadi apa namanya panutan di dunia. Belum belum sampai ada yang sampai yang ada sampai sekarang. Siapa negara Islam yang bisa bisa dikatakan menjadi negara panutan? Enggak, yang ada justru malah negara-negara barat dan negara-negara timur, blok barat atau blok timur gitu. Kadang-kadang suka dikatakan, oh Jepang jadi tautan, Jerman jadi tautan, Amerika jadi tautan, Inggris jadi tautan, Prancis jadi tautan. Ada nggak misalkan, oh ini Arab Saudi yang jadi tautan? Bukan orang Islam, tapi orang non Islam deh. Mengatakan seperti itu. Belum ada dari 50 negara lebih. Orang mikir kan Islam di 50 negara lebih itu belum ada yang berhasil dalam eh, menyelesaikan eh, dalam dalam eh, menghasilkan efek yang sama seperti Rasulullah. Maka kita harus balik lagi bagaimana Rasulullah melakukan perubahan, itulah yang harus kita lakukan. Begitu deh. Baik, terima kasih Bang Awan. Kita mungkin closing statement ya tentang tema kita malam ini terkait mahasiswa mengikuti metode perjuangan Rasulullah itu seperti apa. Silakan, Bang Awan. Closing statementnya ini Din, next lagi Din, terakhir itu. Nah, penutup ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Gemma Pembahasan Ustaz dan jajarannya karena sudah sudah memberikan kesempatan saya dalam secara pada malam hari ini. Ya, closing statement dari saya adalah yang pertama mungkin agak konklusinya ya dari pembahasan pada malam ini adalah generasi muda saat ini, generasi Gen Z pada saat ini mempunyai peluang yang cukup besar, mempunyai potensi yang cukup besar. Karena apa? Mereka adalah generasi yang cukup terbuka terhadap ide-ide yang baru dan cukup terbuka terhadap apa namanya informasi-informasi yang ada. Walaupun efek negatifnya adalah ya walaupun mereka terbuka dalam hal ide informasi segala macam, tapi karena kebanyaknya informasi yang mereka dapatkan itu bisa jadi membuat kebingungan dan itu tugas dari kita dan baik itu tugas sendiri ataupun bareng-bareng itu untuk ya apalagi untuk generasi-generasi belum Gen Z ya, generasi milenial dan sebelumnya itu untuk apa? Untuk mendukung bagaimana seharusnya Gen Z itu mengambil pilihan. Itu yang kedua,
tentang masalah aksi kemarin itu jangan hanya dilihat dari apa ya, mungkin bisa dibilang apa apa kurang, tapi juga kita harus lihat apa lebihnya karena menarik sekali aksi kemarin itu ya cukup masif dengan ide-ide yang dalam tanda kutip parsial. Apa yang bisa diambil dan apa yang bisa diserap dari aksi kemarin itu yang harus harus itu yang harus eh, eh, apa namanya harus harus dievaluasikan terhadap gerakan-gerakan mahasiswa pada saat ini. Karena pada faktanya gitu ya, aksi mahasiswa kemarin itu tokoh mahasiswanya dalam tanda kutip tidak ada. Yang ada itu adalah tokoh influencer atau tokoh-tokoh yang lain. Jadi perlu kiranya memang eh, mahasiswa itu juga mencatat gitu apa yang terjadi pada saat aksi kemarin itu, apa lebihnya dicatat dan apa yang kurangnya dicatat sehingga eh, ketika menginginkan perubahan selanjutnya kita bisa menjadi jauh lebih baik. Dan yang terakhir tentang apa namanya tentang sejarah Rasul untuk kita, ya Rasulullah itu banyak contoh, banyak contoh, banyak memberikan inspirasi kepada kita. Tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan ibrah. Hal yang paling menarik itu adalah eh, perkataan dari Sami Hamdi ya. Dia berkatanya dalam bahasa ini, tapi mungkin saya artikan ini. Kalau kamu mau mengetahui bagaimana berliannya Rasulullah dalam dalam berpolitik, maka bacalah sirah Rasul itu dalam perspektif politik. Jadi bagaimana berliannya Rasulullah dalam berdakwah itu, eh, kalau kita menginginkan mengambil perspektif politiknya, maka kita pun juga menilai tindak tanduknya Rasulullah dalam apa dalam dalam berjuang itu juga menilai dalam perspektif. Bah, saya akhiri dengan kata-kata politisi ideologis itu harus dapat menggunakan apa yang ada di depannya demi mencapai nilai yang ia yakini. Dan ya, senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wawan atas pemaparannya. Demikian diskusi kita malam ini, kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.